Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Darmina Barus selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Idis Wandi dari program studi manajemen kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata, istilah dan diksi, dan kalimat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama, ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa, yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awalnya perkembangan. Yang kedua, ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebelumnya sudah ditegaskan dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia," dan sudah dikukuhkan juga sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah, dan alat pemersatu bangsa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dan ada variasi bahasa. Variasi bahasa terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, ada variasi bahasa lisan dan tulisan. Yang kedua, variasi bahasa resmi dan tak resmi. Yang ketiga, variasi bahasa dialek. Yang keempat, variasi bahasa kaum terpelajar. Yang kelima, variasi bahasa bidang khusus. Yang keenam, variasi bahasa baku dan tidak baku. Yang ketujuh, variasi baku tulis dan baku lisan. Dan yang kedelapan, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada poin kedua, ada ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, ada ejaan Van op Witsen pada tahun 1901. Kedua, ada ejaan Suwandi yaitu pada tahun 1947, dan ejaan yang disempurnakan yaitu pada tahun 1972. Adapun komponen-komponen ejaan. A. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf terbagi menjadi 8 bagian. Ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. B. Penulisan kata. C. Pemakaian tanda baca. D. Penulisan unsur serapan. Selanjutnya pada poin ketiga ada kata, istilah, dan diksi. Yang pertama, ada pengertian kata, istilah, dan diksi. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Istilah yaitu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Diksi
yaitu pilihan kata yang tepat dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Pada bagian kedua, ada sumber kata dan istilah. Sumber kata bersumber dari beberapa bahasa. Yang pertama ada dari bahasa Melayu, yang kedua dari bahasa daerah atau serumpun, yang ketiga ada dari bahasa asing, keempat bahasa Sanskerta, yang kelima bahasa Arab, Parsi, dan Tamil, yang keenam bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, dan yang ketujuh bahasa Cina, Latin, dan Italia. Dan sumber istilah yaitu bersumber dari bahasa Indonesia atau Melayu, bahasa daerah atau serumpun, dan bahasa asing. Pada bagian 3 ada jenis-jenis makna kata, yaitu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada makna leksikal, yang kedua makna gramatikal, yang ketiga makna konotatif, keempat makna denotatif, kelima makna lugas, keenam makna kiasan, dan ketujuh ada makna konseptual. Pada bagian keempat ada jenis istilah. Jenis istilah terbagi menjadi 2, ada istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus yaitu istilah yang pemakaiannya dan atau maknanya terbatas pada bidang tertentu. Dan istilah umum yaitu istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Dan pada poin terakhir atau bagian keempat ada kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikirannya utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Menurut Sugono pada tahun 2002 menjelaskan bahwa sebuah pernyataan, lisan atau tulisan dapat dikategorikan sebagai kalimat bila memiliki 2 persyaratan pokok. Yang pertama ada unsur predikat, dan kedua permutasi atau perubahan urutan unsur kalimat. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, yang keempat ada pelengkap, dan yang terakhir ada keterangan. Adapun jenis kalimat. Jenis kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat lengkap dan tidak lengkap, kalimat inversi, dan kalimat permutasi. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah harus dapat dipahami secara tepat dan cepat oleh pembaca. Kalimat tersebut harus mewakili pikiran penulis sehingga dapat dipahami secara mudah. Adapun syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan. Dan yang keempat, kalimat efektif harus sejajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.